Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kepada Kiai. Tapi kalau dilihat dari senioritas nih, Kiai Idrus sepertinya yang paling senior, Kiai. Jadi kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Kiai Idrus. Ini tentang sebenarnya tasawuf itu apa? Apa bedanya tasawuf dengan akhlak, tazkiyatun nufus, ihsan, daqaik, raqaik, haqaik, dan lain sebagainya, Kiai? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf itu nama satu disiplin ilmu. Dibilang akhlak ya memang akhlak, dibilang ihsan ya ihsan, kemudian dibilang raqaik juga raqaik, ya terserah. Cuma yang populer memang tasawuf, dan orang-orangnya disebut sufi. Karenanya tidak ada orang disebut akhlaki, nggak ada. Yang ada ya memang sufi. Dan akhlak itu diantaranya ya bagian daripada ajaran tasawuf. Saya kira begitu. Baik, berarti bahasa atau narasi akhlak, tazkiyatun nafs, ihsan, tasawuf itu sama, Kiai, ya? Sama. Substansinya sama. Ya, substansinya memang sama. Karena para ulama kita ketika mendefinisikan tasawuf ya ilmu untuk mengetahui ahwal tazkiyatun nafs. Baik. Kemudian ketika membicarakan tasawuf dasarnya hadis tentang ihsan. Kemudian yang dibahas di dalam ilmu tasawuf juga akhlak-akhlak. Jadi itu artinya ya intinya sama antara tasawuf, akhlak, ihsan. Cuma kalau tasawuf ini lebih khusus daripada akhlak. Karena kalau akhlak, kalau istilah akhlak, semua firqah, semua tawaif di dalam Islam menerima. Hatta orang-orang yang anti tasawuf itu menerima pada akhlak. Tetapi kalau tasawuf ini hanya kelompok tertentu yang menerima, artinya jumhur. Orang-orang yang anti tasawuf itu tidak menerima pada tasawuf. Kalau pada akhlak mereka menerima. Baik. Jadi tasawuf ini khususiyah bagi kita. Khususiyah ahlu sunnah. Ya, khususiyah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak ada tasawuf di Syiah, ya? Ya, tidak ada. Tidak ada tasawuf di Syiah. Walaupun mungkin mereka menghubung-hubungkan atau mengaku-ngaku ada tasawuf, ya hanya menghubung-hubungkan, mengaku-ngaku. Karena asas tasawuf itu tazkiyatun nafas. Termasuk tazkiyatun nafas itu kan menyucikan hati dari prasangka yang tidak baik. Syiah itu prasangkanya kan tidak baik pada sahabat, pada siapa. Jadi memang tidak ada tazkiyah. Baik, sahih. Terima kasih Pak Kiai Haji Idrus Ramli atas jawabannya yang begitu luar biasa. Kemudian kita ingin mengelaborasi sedikit, ya, menambah lagi. Ini kami tujukan kepada Al-Ustadz Profesor Ustadz Abdul Somad. Apakah bertasawuf itu mesti bertariqah, atau apa hubungan tarikat dengan tasawuf itu, Ustadz? Silahkan, tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Terima kasih moderator kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Ikrami. Bersama kita juga ada Imam Besar Masjid An-Nur Pekanbaru Riau, Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Hendri Rais, dan para asatis yang tak dapat disebutkan satu persatu. Ada mutiara di dalam lautan. Mutiara itu berada di dalam kerang, terang benderang. Tidak mungkin bisa mengambil mutiara itu kalau tidak naik sampan. Sampannya itu adalah syariat. Lalu kemudian
Dia mesti berenang. Berenangnya itu adalah thariqat. Lalu kemudian laut, ada lautnya. Lautnya itu adalah hakikat. Lalu setelah dia naik sampan, berenang di laut. Kalau berenang di darat, itu buaya darat. Masuk dia ke laut itu, tenggelam dia, basah dia, nampaknya mutiara itu didapatkannya. Maka itulah dia ma'rifat. Tentu dengan proses yang panjang. Ketika Al-Ghazali, Abu Hamid ditanya, apa itu ma'rifat? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih. Cahaya yang ditembakkan Allah, dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Buah daripada riyadhahnya, buah daripada melawan hawa nafsunya yang zahir dan yang batin. Itulah dia. Lalu kemudian apapun nama kapalnya, ada kapalnya kebetulan dinakhodai oleh Syah Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka kapal itu namanya kapal Naqsyabandiyah. Kebetulan nakhodanya namanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, nama kapalnya Syadziliyah. Kebetulan nama nakhodanya Al-Imam Abdullah Asy-Syattari, nama kapal itu Syattariyah. Nama nakhodanya Muhammad bin Abdul Karim Samman, nama kapalnya Sammaniyah. Semua kapal-kapal ini berada di lautan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah akan sampai. Jadi yang tidak sampai, yang tidak melewati jalan, atau dia bersikut-sikutan di jalan itu, maka itu yang tidak sampai. Makanya ketika para masyayikh itu bertemu, maka mereka bertemu karena memang diawali dari, kalau kata Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kata dia ini adalah ilmun, suatu ilmu yu'rafu bihi, dengan ilmu ini bisa diketahui ahwali tazkiyatin nafs. Setelah tazkiyatin nafs, tasfiyatil akhlaq. Setelah itu ta'miril zahir wal batin. Puncaknya adalah linailis sa'adatil abadiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak bertarekat, langsung saja kita tanya nama dia. Nama kau siapa? Nama saya, kebetulan dia orang Melayu, Atan misalnya. Berarti dia sudah membuat namanya tarekat Ataniyah. Dia membuat jalan sendiri. Kalau saya tak sanggup, saya membuat jalan. Maka dalam akidah saya ikuti jalan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam masalah fiqih saya ikuti jalan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam masalah tasfiyatil qalb saya ikuti jalan Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Lebih selamat. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad atas analogi yang luar biasa tentang tariqah, hakikah, dan ma'rifat tadi. Sekarang kita kepada Abuya Dr. Ar-Razi Hashim, masih turunan tentang pertanyaan tadi. Jadi jika begitu Buya, jadi tariqah itu sesungguhnya apa? Lalu yang kedua, di dalam tariqah itu ada istilah yang kita dengar, yang jamak kita ketahui, yaitu istilah suluk. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mendengar ada bai'at terhadap tariqah tertentu. Nah, ini bagaimana sesungguhnya Buya? Dipersilakan. Izin Pak Kiai, izin Syekh Musa. Betul. Ada kata suluk ya, ada bai'at, tariqah. Ada tariqah. Tadi sudah sangat gamblang disebutkan tariqah itu jalan. Jadi kalau bahasa saya sederhana, mau jadi dokter tapi nggak kuliah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau usul kepada Allah tapi tidak bertariqah. Nah, dalam tariqah itu seperti tadi Syekh Abdul Somad mengatakan ada renangnya, ada cara berlayarnya. Cara itu disebut metodologi. Metodologi itu kemudian diturunkan dalam bentuk suluk. Kemarin masih ingat kita waktu duha kemarin baca kitab Tartibus Suluk. Suluk dalam kitab itu bukan suluk dalam pengertian awam. Pengertian awam suluk itu i'tikaf 10 hari, 40 hari.
Enggak, semua thariqah punya metodologi tazkiyatun nafs atau tasfiyatul ahwal atau ma'rifatullah. Metodologinya itu kemudian diturunkan dalam sebutan suluk. Maka suluk artinya menempuh jalan. Menempuh jalan. Man salaka tariqan. Jadi pasangannya pasti tariqan. Nah, di situ ada yaltamisu bihi ilman. Nah, ilmu ini macam-macam. Ada ilmu billah, ada ilmu bi ghairillah. Kita bagi dua aja. Nah, tariqah itu suluk ila tariqillah. Suluk jalan, menempuh jalan kepada Allah SWT. Supaya ada komitmen. Misalnya kita kuliah masuk dosen tertentu, ada kontrak belajar nggak? Ya. Kontrak belajar itulah bayat. Baik. Jadi kontrak belajar itu bayat. Ya. Di saat kita kuliah di satu tempat atau sekolah nyantri, kita pesantren, bisa nggak masuk pesantren 2 pesantren sekaligus? Tidak. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup, nggak bisa. Nggak bisa, bener. Mungkin. Bagaimana ya? Makanya bayat itu kalau lagi salik cukup 1 bayat. Tapi kalau antum sudah mursyid boleh banyak bayat. Baik. Ya, jadi bayat itu secara harfiah artinya ngambil sumpah setia mau jadi murid seorang syekh. Bayat ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada mahabbah kepada syekh itu. Zikir yang 40 kali jadi ramah rasanya. Tapi kalau sudah mahabbah, maka zikir 70.000 pun terasa sebentar. Itu yang dimaksud oleh Sidi Abul Hasan Asy-Syadzili, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu, ya, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu yang jika mengajarmu, menyuruh kamu berwirid, tidak membuat kamu terbebani. Jadi kalau kita disuruh wirid 100 kali pagi sore pun dah terbebani, itu bukan mursyid kita, berarti enggak jodoh. Bukan berarti makom dia bukan sampai makom mursyid. Kitanya enggak mahabbah sama orang itu. Maka untuk suluk supaya tidak keluar-keluar, tidak balik-balik, perlu ada bay'ah. Namun dalam pemahaman saya sekarang, bay'at itu kan hakikatnya kepada Nabi, khulafa, ya, kemudian terakhir nanti Imam Mahdi. Maka sekarang itu bay'at thariqat itu intinya sebenarnya adalah at-talqin. Ngambil talqin, ngambil kurikulum zikir. Jadi bukan bay'at dalam pengertian bay'at sia-sia, ya, bukan bay'at pemerintahan. Maka boleh dibatalkan, boleh. Antum kalau mau ganti guru silakan. Boleh saya tuh Bu ya. Boleh nggak ganti sekolah? Pindah sekolah boleh? Pindah sekolah boleh ya. Boleh pindah kampus? Boleh. Sama, pindah guru itu sama kayak pindah kampus. Terakhir, kurikulumnya sama. Misalnya Syekh Abdul Somad Naqsyabandi. Syekh terus apa nih? Pak Kiai. Thariqat ta'addudiyah. Syaziliyah ya? Oke. Di thariqah ini khasah. Ada kopi. Nanti BPS. Namanya sama. Sekolah itu sama-sama kurikulumnya kurikulum A, B. Yang beda siapa? Gurunya, bukan bangunannya. Maka at-thariqah itu yang aham itu bukan nama thariqatnya, bukan nama manhajnya, tapi man mursyiduhu. Siapa mursyidnya? Nah, itulah inti dari thariqah bayat. Ya. Ya, penjelasan yang luar biasa rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita tambah lagi dan semakin kesini semakin menarik. Ya, saya ingin ke Profesor Ustadz Abdul Somad lagi. Jadi jika demikian adanya tentang thariqah, tentang suluk dan lain sebagainya, ini mengapa Ustadz di dalam setiap thariqah itu zikirnya berbeda-beda dan mengapa ditalkinkan? Silakan Ustaz. Saya dengan Al-Mukarram Dr. Zulhendri Rais berjumpa dengan Syekh Muwaffaq Mursyid Syadziliyah yang juga muhaddis karena banyak ijazah hadis, murid dari Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh, kenapa amalan zikir ini, tarekat ini berbeda? Ini kok berbeda? Kata beliau, seorang mursyid syekh mengambil dari sunnah, dari hadis. Makanya kalau dilihat aurat zikir-zikir mereka itu, kalau dicari nanti di dalam kutubus sunan tetap ketemu. Yang sebagiannya ilham,
Tentu zikir kan ada ma'surat, ada ghairu ma'sur. Lalu kemudian mana yang menurut dia paling mudah untuk muridnya, atau setelah istikharah dia, atau ilham yang dia peroleh, itulah yang dia susun, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi dalam hal ini saya mengutip saja, menukil, karena saya tidak alim dalam bidang itu, lebih aslam, lebih selamat mengutip. Jadi wirid dalam tarikat ini begini, dalam tarikat ini begini. Ini dalam hal bacaan, dalam hal jumlah dan selainnya. Adapun tentang jalan zikir, dalam hal ini dari pertanyaan-pertanyaan saya ada beberapa perbedaan. Saya tanya kepada Syekh ini tentang jalan zikir. Yang saya maksud jalan zikir itu jalan dia di dalam badan ini waktu berzikir itu. Kata Syekh ini, zikirnya dari Nabi, jalannya itu dari Syekh, dia dapat ilham. Kata Syekh yang satu. Kata Syekh yang satu, enggak, zikirnya dengan jalannya sekalian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak. Yang penting kita biasanya dengan mursyid ini kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat yang dimandikan. Maka tidak terlalu penting tentang itu, karena dia beramal tujuannya adalah dengan ridha itu dia sampai kepada ridha Allah. Jangan beramal untuk meminta sesuatu, tapi beramallah untuk mencari ridha Allah. Karena kalau kau beramal mencari ridha Allah, Allah akan berikan kepada engkau segala sesuatu. Nah, itu yang membuat mereka tidak terlalu mempermasalahkan itu. Saya pun mungkin ketika menanyakan itu mungkin sudah su'ul adab dengan Syekh. Ini apakah zikirnya dengan jalannya, atau zikirnya dari Nabi, jalannya dari Syekh? Apa tadi pertanyaan kedua? Saking banyaknya pertanyaan. Kemudian kenapa ditalkinkan? Kenapa mesti ditalkinkan? Kalau ada orang mempermasalahkan, Abdul Somad sudah talqin tarekat, maka dia sudah bid'ah. Kalau begitu, Anda juga melakukan bid'ah, karena baca Quran itu dengan talqin. Laqana yulaqqinu, mulaqqin si syekh, kita mulaqqan. Laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang mau mati la ilaha illallah. Guru mentalqinkan la ilaha illallah, kata mulut dia. Jalannya begini, kata dia. Maka talqin itu metode pendidikan dalam Islam. Bagaimana kita tahu membaca alif lam mim? Itu kan dari talqin. Kalau dari PDF, alama, alam nasrah dengan alif lam mim sama tulisannya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pertama tahfiz Quran kan gitu, di komplainnya gurunya. Tunjukkannya. Ini alif lam mim. Kenapa di sini bacanya alam? Kenapa di sini alif lam mim? Itu tahu lewat talqin. Belajar hadis pun melalui talqin. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan talqin dalam zikir, maka bermasalahlah semua ilmu kita ini. Jadi talaqi, musyafahah itu adalah nama lain dari talqin. Hadis, akidah, kita ini rata-rata kita bertalqin ke guru kita. Maka siapa yang tak bertalqin, berarti dia dapat dari mana? Dari buku. Tahammul wal ada, level yang paling rendah adalah wijadah. Wijadah ketemu. Ketemu di mana? Ketemu di buku, walaupun itu diakui. Tapi dia tetap mesti bersambung. Dalam hal zikir, dia tidak sekedar ilmu, tapi di sana ada mauhibah, di sana ada barokah, di sana ada faid, limpahan, limpahan-limpahan dari tuan-tuan guru. Itulah yang kita harapkan. Maka dengan duduk ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan faidul barakah dari Kiai Idrus Ramli, dari Buya Ar-Razi Hashim. Tapi yang paling banyak mengharapkan ini pasti barokah dari Kiai Idrus Ramli. Termasuk Buya Ar-Razi pun ingin mendapat. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad ya, yang sudah menjelaskan dengan begitu gamblang ya tentang sebegitu indahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dengan Buya Ar-Razi Hashim dengan Kiai Idrus Ramli tadi, sesungguhnya apa yang kita tanyakan dengan seluruh jawaban mereka tadi
menampakkan keindahan pilar ketiga di dalam ajaran agama kita itu, yaitu tentang ihsan. Nah, kalau begitu Kiai, saya ingin ke Kiai Idrus Romli lagi. Mengapa ada stigma miring terhadap tasawuf, atau banyak yang menyesatkan tasawuf ini Kiai, dan bahkan dengan tegas mereka katakan sufi itu zindik, kemudian sufi ini adalah orang-orang yang tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka adalah ahlul bid'ah. Ini mengapa ada stigma dan kesan seperti itu Kiai? Silahkan Kiai. Ya, terima kasih ya. Stigma sebagian orang bahwa tasawuf itu sesat, itu kebanyakan karena mereka tidak tahu. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Yahya, sering beliau sampaikan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia biasanya memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Coba mereka tahu, tidak akan begitu. Seperti misalnya juga seperti sebagian orang-orang ya, orang-orang yang tidak suka tasawuf, bilang bahwa ajaran-ajaran tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang sufi itu paling rajin baca Quran. Paling rajin baca. Syaratnya sufi harus rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat. Itu kan dari Al-Quran Sunnah semua. Kemudian juga masalah bertentangan dengan Sunnah. Dan ilmu tasawuf seperti disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah ini imam mazhabnya dalam tasawuf Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kita ini diukur, dipagari, dibatasi, diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ya kata balik, artinya apa? Seorang ulama sufi, seorang mursyid itu harus ahli tafsir, harus ahli hadis. Kalau tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, maka gak bisa menjadi teladan dalam ilmu tasawuf. Itu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan para ulama sufi ini dasar-dasarnya kembali pada Al-Quran, pada Alkitab dan Sunnah, lebih dari itu. Karenanya kalau kita membaca biografi para ulama sufi atau biografi para ulama ahli hadis lah, ada kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tazkiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi. Biasanya kalau pakar-pakar hadis, dokter hadis seperti Tuan Guru Ustaz Agus Somad, Tuan Guru UZR ya, ini tahu kalau kitab-kitab itu. Tahu ini dokternya hadis Pak, bukan? Hadas. Akidah. Dokternya di akidah. Ya Bu ya. Ya, Di akidah. Saya kira ahli hadis ya. Hadisnya di Darus Sunnah ya. Bukan Hadat Akbar. Dia mau Jumat. Itu banyak kita jumpai para ahli hadis terkemuka itu justru ulama sufi. Banyak para hufad ya. Jadi level tertinggi dalam ilmu hadis itu biasanya kan yang mendapat gelar hafiz, hufad lah. Itu yang level tertinggi. Kalau di sekolah mungkin S3, dokternya itu hafid itu. Nah, itu yang sufi itu banyak sekali. Ada misalnya kita kalau baca kitab sering Rawahu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini orangnya sufi dan beliau menulis biografi para ulama sufi dengan metode ahli hadis yang berjudul kitab Hilyatul Awliya. Kitab Hilyah ini bisa dikatakan kitab tasawuf, bisa dikatakan kitab hadis. Bagi muhaddis cocok karena memang standarnya mulai dari sanad-sanad, kemudian dari manhaj yang disampaikan itu ahli hadis. Dikatakan kitab tasawuf cocok juga karena dari awal memang pembelaan terhadap ajaran tasawuf.
Jadi kitab Hilyatul Auliya. Atau misalnya siapa lagi ya yang ahli hadis? Seperti Ibnul A'rabi. Itu juga ahli hadis tapi sufi ahli hadis. Dan masih banyak yang muhaddis yang sufi, yang perawi kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sanadnya sampai kepada kita itu melalui ruwat yang sufi. Gak ada yang selain sufi. Kalau ilmu tasawuf dibatalkan, habis semua riwayatan kita terhadap kutubus sittah ini habis semua putus. Karena ulama sufi memang yang mengemban itu. Kemudian lagi ya, ada yang mengatakan bahwa di kalangan tasawuf itu ada kelompok zindik. Yang zindik itu mungkin itu yang disebut dengan dakhil, oknum. Jadi dia sebenarnya bukan betul-betul sufi, tetapi tasawuf dijadikan kedok untuk menyebarkan kezindikannya. Nah, untuk oknum-oknum seperti ini bukan hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli hadis ada juga. Makanya di kitab-kitab mustalah hadis ya, ada hadis-hadis palsu ahdatsat uzzanadiqah yang dibikin-bikin oleh orang-orang zindik. Dan ini nggak bisa. Kelompok zindik yang membuat hadis-hadis palsu lalu kita jadikan stempel untuk merusak semua ahli hadis misalnya. Loh, ahli hadisnya ternyata zindik, padahal ya cuma oknum. Oknum itu ya di mana-mana. Di mana-mana ada. Di kalangan ahli kalam yang zindik ya juga ada. Kalangan ahli hadis ya ada. Hatta di kalangan fuqaha yang punya pendapat syadz itu juga ada. Di mana-mana ada memang. Dan kita ya menilai sesuatu itu standarnya secara umum, secara ghalib, bukan pakai standar yang syadz, yang oknum-oknum itu. Saya kira itu ya. Kalau masalah thariqah, sebenarnya kita semua ini berthariqah. Saya kalau thariqah dalam istilah ini tasawuf, thariqahnya secara tabarruk Syadzili. Tapi kalau thariqatul hayah, thariqah kehidupan saya seperti dari guru-guru saya selalu menyampaikan thariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Thariqah saya ini belajar dan mengajar. Ada guru-guru mau ngajar kita dengar. Ada orang-orang mau belajar sama kita, ya kita ajari. Itu thariqah kita memang. Baik, terima kasih Kiai Idrus Ramli atas penjelasan yang begitu luar biasa. Saya akan ke Buya Ar-Razi Hashim. Jadi turunan dari ajaran thariqah itu Buya, dan kita sering diserang di sini. Dan anehnya lagi saya lihat, yang saya perhatikan, mereka juga sesungguhnya ini persoalan robitah. Jadi ada yang menyerang kita dalam persoalan robitah, tetapi sesungguhnya mereka berrobitah. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil quluba qad istama'at, dan itu mereka sebut juga sebagai kawan-kawan kita sebagai doa robitah. Nah, sekarang robitah itu apa Buya? Dan apakah betul robitah itu dalam tanda kutip mempertuhankan guru? Kadang kita di ribat-ribat di majelis kita itu ada foto-foto guru kita, dan kita dituduh oleh sebahagian sahabat-sahabat kita ini mempertuhankan, mengqadasahkan guru. Nah, jadi bagaimana ini Bu ya? Silakan Bu ya. Ya, para pembenci tasawuf itu kurang mengerti bab cinta. Rabithah itu adalah alaqatul hub baina syekh wal murid, baina al-murid wa syekh. Jadi hubungan cinta antara guru, murid dan guru. Seharusnya rabithah itu, jadi kita bagi, ada ar-rabithah al-kubra, ada ar-rabithah as-sughra. Yang paling pantas kita ikat cinta itu hanya kepada Allah. Allah hanya bisa lewat Rasulullah. Maka rabithah yang kubra itu cuma kepada baginda Rasulullah SAW. Namun karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani. Kalau enggak bertemu aku, kan tadi beruntung yang bertemu aku melihat aku. Ya sudah, tuba liman ra'a man ra'ani. Itu rabithah. Itu dalil rabithah yang pertama yang paling sahih.
Dan disebutkan di riwayat Ahmad, Nabi mengulangnya sab'an, berarti 7 kali. Liman ra'a, man ra'a, man ra'a, man ra'a, berarti 7 generasi. Ya. Terus dalam hadis Imam Ibnu Majah ada yang semakna, Ahmad juga ada, Abu Nuaim dalam Hilyah tadi disebut oleh Pak Kiai Idrus. Nabi ditanya 2 lafaz, man awliyaullah, yang kedua man khairun nas. Apa jawaban Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Itulah dalil robitoh terkuat. Dan cara robitoh ada di situ. Siapa yang jika dia dipandang, divisualkan, diingat, maka mengingat mereka, memandang mereka, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah robitoh yang hakiki. Ya. Dan itu mesti bersanad. Ya. Mesti ditalkinkan. Ya. Jadi itu dalil robitoh. Apa masih kurang? Iya. Artinya semua amalan-amalan yang ada atau praktek di dalam dunia tasawuf itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, Ibu ya. Nah, sekarang ru'u kan dipandang. Dipandang. Karena kita susah membayangkan guru, boleh nggak kita ambil foto guru taruh di rumah? Iya. Boleh nggak? Boleh. Kalau memandang foto beliau membuat kita ingat ilmu beliau tentang zikrullah, maka bagian dari robitoh. Dulu kalau orang-orang Pariaman di matamnya itu, di rumah makannya ada foto Angku Salih. Angku Salih itu dulu berkalam, kalau fotoku ada di rumah kalian tapi kalian tidak sholat, tolong dicopot, tolong dibakar. Berarti robitohnya nggak nyambung gitu. Terputus, Bu, terputus. Nah, itu salah satu contoh robitoh. Nah, terima kasih, Bu ya. Saya ke Profesor Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz, di dalam pengamalan tasawuf itu ada di antara teknik zikir itu yang mereka berdiri, Ustaz. Mereka berdiri, dan ini saya pernah menyaksikan beberapa kali, terutama di Sudan ada tariqah Samaniyah yang mereka berzikir la ilaha illallah itu berdiri dan berkeliling. Nah, jadi ini seperti apa sebenarnya, Ustaz? Karena ini kita yang mengamalkan ini juga diserang, dituduh, dan bahkan dibid'ahkan juga. Silakan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mengingat Allah berdiri. Wa qu'udan. Kemudian duduk. Wa 'ala junubihim. Kemudian berbaring. Karena memang posisi manusia, siapapun dia, dimanapun dia, tak keluar dari 3 itu. Berdiri, duduk, dan berbaring. Semuanya yadhkurullah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat, dan akal serta seluruh tubuhnya mengagungkan yang disebut itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada juga orang mulutnya menyebut, tapi perbuatannya seperti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika dia bergoyang tubuhnya, maka ada, kalau kita menikmati sesuatu, ada ekspresi. Kalau kita ini diberikan minuman, andai ada minumannya, maka minumannya sama, ekspresinya berbeda. Misalnya Ustadz Zulhendri ekspresinya matanya misal Ustadz Abdul Somad misalnya Masya Allah. Kiai Idrus tentu dia punya khas karena Buya Ar-Razi. Itu ekspresi itu tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat. Jadi Al-Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam pembahasan tentang as-sama', ketika mereka mendengarkan lantunan syair zikir, lalu kemudian terjadi ekspresi di tengah orang yang mendengar dan mengikuti itu atau hadrah. Kalau ekspresinya itu murni karena zauq dia, karena Allah, maka berarti itu memang pemberian Allah, hibah. Tapi kalau dia ternyata sengaja tasannu, membuat-buat supaya dikagumi orang, supaya disangka sudah wusul, padahal dia belum apa-apa, maka dia sudah kadzib, dusta, bohong. Jadi kalau kita kenal orangnya, kenal saya Ustadz Zulhendri misalnya, saya tahu pendidikannya, saya tahu keilmuannya, saya tahu amalnya, terjadi sesuatu pada dirinya, saya tidak akan tuhmah, saya tidak akan menuduh beliau sudah melakukan tasannu, membuat-buat. Tapi kalau ada yang jahil, kita sudah tahu, itu
Kekeliruan adalah ketika menghukum generalisir, diambil sampelnya si jahil tadi. Itu secara ilmiah tidak benar. Kita mau meneliti Masjid Ar-Rahman. Apakah masjid ini cukup standar menurut standar Kota Pekanbaru dan Riau? Lalu ketika kita sholat Jumat di sana, pulang, sendal kita hilang. Lalu yang kita ungkap di seminar adalah sendal hilang itu kita tidak adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kepada pengurusnya, mungkin jadwal khutbah pernah dicoret, lalu membuat kita tidak bersikap adil dan mengambil sampel yang salah itu. Bukankah Goldziher menolak hadis? Dia katakan itu hanya produk abad kedua, hanya karena dia melihat beberapa kekeliruan kecil yang diluruskan oleh Syekh Muhammad Mustafa A'zami. Berarti salah. Jadi kalau ada orang menilai tasawuf salah dari kasuistik tadi, maka sesungguhnya metodologi yang dia pakai sama dengan metodologi Goldziher. Jadi keliru. Jadi dalam hal tentang dia menggoyangkan kepala atau menetes air matanya adalah ekspresi terhadap zauk, cita rasa. Untuk merasakan kopi saja kadang perlu puluhan tahun. Untuk merasakan nikmatnya makanan, pakaian perlu. Bagaimana dengan rasa? Tentu itu melalui proses riyadhah yang panjang. Makanya ketika orang mau mengikut zikir, selalu saya tanya, Ustadz saya mau talqin zikir, kau tinggal di mana? Saya di Rokan Hulu. Oh, pergilah ke Pondok Darussalam. Di sana ada Buya Alaidin yang secara tariqat mu'tabar dan beliau alim Azhari. Oh, saya dari Pelelawan, ada di sana Buya Somad, anak beliau, adik kelas saya Ustadz Zul, imam di Masjid Agung, dan dia alim, faqih. Jadi kita arahkan kekeliruan, kesalahan adalah ketika orang yang baru taubat 2 hari, ikut berzikir, diangkat menjadi khalifah, mursyid, lalu itu merusak tasawuf. Karena maka kalau banyak orang bertasawuf, bahkan dosen tasawuf, tapi tidak bertasawuf. Sama seperti di Mesir dulu zaman kami ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala itu komentator bola, S3 bola, tapi tak pernah main bola. Itu jadi ketemu ada orang yang beramal tasawuf tapi tidak berilmu. Ada orang berilmu secara teori tapi tak bertasawuf. Beda dengan Mesir. Syekh Doktor Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, rektor waktu kami dulu belajar, itu mursyid dan dia mensyarah Sahih Bukhari, alim. Nah itu jadi perlu, alhamdulillah hari ini para kiai, para buya, para orang alim bertasawuf. Inilah yang akan meluruskan tasawuf. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad yang semakin luar biasa penjelasan-penjelasan dari semua narasumber Tuan Guru kita. Jadi saya tertarik kembali menanyakan ini langsung ke Buya Ar-Razi Hashim. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, kenyataannya di tengah masyarakat kita lihat Buya, ada yang bergabung ke thariqah, masuk ke majelis tawajuh itu setelah itu dia ingin kebal peluru, kebal senjata tajam, yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma. Terbang di atas awan, berjalan di atas air. Nah, jadi apa bedanya karena kita sering dituduh ini terus nih Bu ya, bahwa orang yang gabung itu tuh pengen dapat ini. Nah, jadi apa sesungguhnya beda tasawuf itu dengan kebatinan? Iya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun nulis kitab tentang Fadaih Al-Batiniyah. Fadaih Al-Batiniyah. Batiniyah ini cabang dari Syiah Ismailiyah yang terputus, yang kemudian berkembang lama di Mesir juga ya. Dan justru mereka lah yang bikin Al-Azhar tempat antum kuliah itu. Kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu di tajdid, direvisinya. Apakah tasawuf itu membuat orang sakti? Itu kali pertanyaannya. Enggak, tasawuf itu mendekat kepada yang maha sakti. Apakah tasawuf bikin kebal? Bukan, tasawuf itu biar antum kebal neraka nanti.
ketika ada hadis Bismillahilladzi la La yadurru yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya. Itu hadis kan dipakai kan untuk silat, debus. Itu boleh minta burhan namanya, minta bukti. Ya Allah, kalau memang betul Doa ini tembus ke badan, maka tidak ada lagi mudarat langit dan bumi. Tapi jangan sering-sering. Maka lakukan sesekali aja kayak Nabi Ibrahim. Liyatma'inna qalbi. Boleh sesekali. Itu mau diajarin. belum makamnya, Bu ya. Bukan orang SMA aja bisa, masa Bisa dokter ya? nggak bisa. Ya, berarti kurang yakin kan sama anak SMA yang ini. Belum berani. Ini Baik. kurang berani, kurang sujaah. Itu biar kayak Idrus nanti. Jadi at-tasawuf itu at-taqarrub ilallah, yang maha sakti, mendekatkan diri kepada yang maha sakti, bukan menjadi sakti. Karena iblis itu sakti, tapi nggak dekat kepada Allah. Ini nggak ada urusan kita Ya, mau nggak ada yatiru alal hawa. Kalau itu hawa, burung setiap hari terbang. Ya. Apakah dia sakti? Ya. Apakah dia jadi sufi? Tidak juga ya. Ya, yang jalan di atas air emang ada. Itu kungfu aja, kungfu Baik. hustle. Ya. Jadi beda antara tasawuf dengan kebatinan. Beda, ya, Bu ya. beda. Baik. Nah, lalu saya ingin ke Kiai Idrus. Dari itu Kiai, kita juga sering dituduh dan dikatakan bahwa tasawuf dan orang-orang tariqah itu, atau mungkin tasawuf itu berasal dari ajaran Syiah. Dan ini ya beredar di media sosial, di ceramah-ceramah beberapa ustadz. Nah, ini bagaimana nih Kiai, silakan. Memang ada kelompok-kelompok yang sering menabrak kita, seperti tasawuf katanya dari Syiah, lalu maulid juga awalnya dari Syiah. Yaitu ya hanya tuduhan saja. Dan Syiah juga suka mengklaim, bahwa semua disiplin keilmuan dalam Islam yang mengawali dulu Syiah. Usul fikih katanya pertama kali dari Imam Ja'far Shadiq. Terus tafsir ya juga begitu. Semuanya dari Syiah. Nggak ada sama sekali selain Syiah. Padahal dalam sejarah peradaban Islam, Syiah itu selalu tertinggal dari mazhab-mazhab yang ada di dalam Sunni, misalnya mazhabul arba'ah. Contoh ya, kita kembali pada tafsir Al-Quran. Setelah mazhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, masing-masing punya disiplin kitab Ahkamul Quran. Beberapa ratus tahun kemudian Syiah baru ngarang. Lambat peradabannya, tapi ya Syiah mengklaim. Dan ini kelompok yang nggak suka dengan kita, anti Syiah sebenarnya. Kadang percaya sama Syiah. Anti Syiah, tetapi berita dari Syiah mereka terima gitu. Mereka terima. Ya, karena mengapa? Ya karena mereka agak suka aja sama kita sebenarnya. Itu aja. Jadi dibilang dari Syiah. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Tasawuf itu katanya dari Yahudi. Ada yang bilang tasawuf itu katanya dari Hindu, dari mana. Itu lebih parah lagi, tuduhan-tuduhan seperti itu. Padahal ya enggak. Coba kita baca di Muqaddimah Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya, Imam Abu Nu'aim menulis kitab Hilyatul Auliya itu kan untuk menjelaskan kalau tasawuf itu tidak identik dengan kebatinan. Tasawuf itu tidak identik dengan inhilal minas syariah, melepaskan diri dari ajaran syariat. Tidak. Tasawuf itu tidak identik dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah, tidak. Karenanya beliau menjelaskan di dalam kitab Hilyatul Auliya itu. Jadi kalau itu dibilang dari Syiah ya Tidak tepat. tidak tepat sama sekali. Dan semuanya memang Syiahnya mengakui, lalu yang ini percaya. Percaya aja. Padahal ya tasawuf ini ya dari Islam itu sendiri, dari Al-Quran, dari hadis. Kalau kita mempelajari tasawuf, misalnya kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya ini kajian utama di pondok-pondok.
termasuk kurikulum wajib. Kalau tidak mengajarkan kitab Yahya berarti pondoknya nakis. Karena itu syaratnya pondok itu harus ada kitab Yahya. Coba baca di kitab Yahya. Hampir semua abwab di kitab Yahya itu dalilnya qala Allah Ta'ala. Lalu setelah itu wa amal ahadits. Setelah itu wa amal athar. Enggak ada pernyataan misalnya qala Syiah. Enggak ada begitu. Atau qala al-Batiniyah. Qala al-Hunud, orang Hindu. Enggak ada begitu. Semuanya Al-Qur'an hadis. Kalau kita pelajari itu di kitab Yahya itu sangat lengkap. Tidak perlu membuka syarah. Di Yahyanya lengkap sekali. Semua persoalan dalilnya Al-Qur'an, Sunnah, hadis, asar ulama salaf. Ada semua. Saya dari tadi disuruh jawab tuduhan-tuduhan terus. Moderator ya. Karena memang Kiai Idrus ini selama ini kita perhatikan menangkis subhat itu beliau, masya Allah, maka kita arahkan kepada beliau. Baik. Baik, terima kasih Kiai. Saya ingin kembali ke Prof. Ustadz Abdul Somad. Sebagaimana yang diuraikan di awal oleh Kiai Idrus Ramli tadi, tariqatuna hazihi muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Jadi tidak ada di dalam pengamalan tasawuf, di dalam kehidupan orang-orang sufi itu yang inhilal minas syariah, yang melenceng dari aturan syariah. Nah, sekarang kita dituduh Ustadz, ya, katanya seorang sufi apabila telah yakin sampai makrifat, ya, itu bahasa mereka, itu diperbolehkan meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Apa benar begitu, Ustaz? Mohon pencerahan. Ada seorang wali Allah, dia punya murid-murid. Murid itu pun diambil dari bahasa tasawuf. Arada yuridu. Murid, orang yang punya keinginan yang kuat. Begitulah kuatnya pengaruh tasawuf di Indonesia. Sampai yang tidak ikut tasawuf pun disebut juga murid. Jadi bagi yang tidak suka tasawuf itu susah sekali. Nanti di sekolahnya tidak boleh pakai murid. Bid'ah. Nah, itu. Lalu kemudian murid-murid ini dia bawa ke majelis yang dikatakan wali tadi. Dia sedang berada di dalam masjid, sedang berzikir. Begitu mereka sampai, tiba-tiba yang dikatakan wali di dalam masjid tadi meludah di dalam masjid. Ya bersuku, meludah. Langsung dia membawa murid-muridnya pulang. Ayo kita pulang, ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Kenapa? Karena mukhalafat, meludah dalam masjid itu bertentangan dengan sunnah. Itu disebutkan Imam Al-Qushairi yang kita baca Ramadan tahun lalu. Jadi betapa mereka berpegang kepada sunnah. Kemudian ada satu kitab yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau dianggap sebagai sufi modern, menjabat Syekhul Azhar, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Prancis. Dosen pembimbingnya Louis Massignon, Louis Massignon tulisannya. Dalam kitab itu dia bercerita tentang ungkapan-ungkapan mereka. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dia dengan syariah. Lalu kemudian kalau engkau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu tiba-tiba burung-burung yang di atas pokok kayu itu mengucapkan salam, assalamu alayka ya Abdus Somad, maka pandanglah hatimu. Kalau dalam hatimu ada rasa bangga, oh akulah wali Allah, berarti kau sedang tertipu, maghrur. Tapi lihatlah, kalau dalam hatimu ada rasa khasyah, khauf, takut kepada Allah, berarti itu memang datang. Jadi fenomenanya boleh sama, tapi efeknya terhadap diri. Jadi dia lebih banyak melihat dirinya, lebih banyak melihat ke dalam. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Lalu kemudian bagaimana seseorang itu berpegang kepada ikatannya. Ikatannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka itu sanad terjaga sampai hari ini?
karena mereka mengikat dirinya dengan Quran, Sunnah, dan orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu. Orang-orang tasawuf takzimnya ke guru luar biasa. Saya perhatikan mereka sebelum majelis. Satu, kalau kita kan baca Fatihah li jami'il mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha. Selesai satu Fatihah. Kalau kita tengok mursyid-mursyid itu, untuk syekh ini satu Fatihah, untuk syekh ini, maka mereka ingat nama silsilah itu. Kenapa mereka mudah mengingat sanad itu? Karena dikiriminya Fatihah satu-satu, karena dia ingat susunannya, urutannya, dan mereka itulah yang menjaga sanad itu. Itu salah satu bukti mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah, dan juga orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Prof. Uwas yang sudah menguraikan kepada kita dengan uraian yang juga sungguh luar biasa. Kemudian saya ingin langsung ke Buya Ar-Razi dulu, ya, karena kita lihat kajian-kajian Buya Ar-Razi ini banyak mengokohkan pilar yang ketiga ini tentang tasawuf, tentang kerohanian. Jadi sesungguhnya Buya, jika ada 3 pilar ini, apakah seorang muslim itu wajib bertasawuf? Mau jawab langsung Pak? Jawab muter-muter? Langsung Buya. Wajib. Muter dulu dikit nggak apa-apa. Kalau al-Islam melahirkan ilmu fikih, fikih ini kemudian melahirkan banyak mazhab yang kemudian Allah seleksi jadi 4. Tanpa bermazhab, tanpa berfikih, kita tidak tahu sholat kita sah atau batal. Lalu Imam Ghazali ditanya, apa perbedaannya antara fikih dengan tasawuf? Kalau fikih ma'rifatus sihhah, mengetahui yang sahih ataupun yang batil, sedangkan tasawuf ma'rifatul qabul warrad. Jadi terima tidak diterima itu para sufi sudah ada indikatornya, bisa dicek dan itu jelas ilmiah. Mengetahui sholat saya diterima oleh Allah atau tidak. Jadi kalau ahli fikih bilang hanya Allah yang tahu sholat terima, berarti dia belum belajar tasawuf. Kalau dia sudah belajar kitab Ihya Ulumuddin yang tadi disebut Kiai Idrus, itu mereka akan mengerti bahwa sholat saya pasti diterima nih, atau tidak diterima. Namun diterima pun dia tetap istighfar. Kenapa? Sebagus-bagus sholat kita tidak akan pernah sama dengan sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka Nabi kasih kalam yang indah, itu tashilan lana wa rukhsatan lana. Kama ra'aitumuni. Nabi enggak mengatakan sallu kama usalli. Itu kan gawat kalau begitu. Bisa-bisa enggak sholat kita. Tapi kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau memandang, melihat. Mandang Nabi enggak? Tidak langsung. Maka kita mandang orang yang punya sanad kepada Nabi, bersanad kepada Nabi secara zahir, itulah mazhab fikih. Lalu Nabi mengajarkan, kalau engkau sholat bacalah wajah tuh, itulah qalbu. Ketika takbir kecilkan dirimu, itulah ajaran ruhani Nabi. Maka kalau kita bersolat cuma belajar rukun 13 tapi tidak belajar rukun khusyuk, antum sampai mati juga nggak khusyuk, kusut aja ya. Jadi bagi saya belajar tasawuf itu wajib. Karena itu pilar Islam, iman, ihsan. Ihsan itu wajib nggak? Iya, wajib. Cara untuk ihsan itu tasawuf. Cara tasawuf itu thariqat. Ma la yutimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Terima kasih Buya. Ada 2 atau sekitar 3 pertanyaan lagi ya dalam 5 menit ke depan. Saya ingin ke Prof. Uwas dulu. Jadi serangan lagi untuk karena ini sifatnya pertanyaan, tidak lagi tuduhan-tuduhan. Karena ini tidak tuduhan-tuduhan lagi, tidak syubhat lagi 2 pertanyaan terakhir ini, Prof. Jadi seperti apa sesungguhnya ya tasawuf itu dalam pengamalan salafus saleh? Ada nggak di masa salaf itu ya salafus saleh yang bertasawuf? Karena katanya ini tidak sesuai dengan manhaj salaf dan lain sebagainya. Mohon penjelasan dari Uwas. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian 1 abad sudah itu. 3 abad inilah yang disebut dengan salaf.
Jadi kalau ada orang mengaku guru kami dari kalangan salaf, ada di masjid, kata dia. Jadi kita pun terkejut-kejut. Kok bisa guru kau tuh hidup sampai sekarang? Jadi tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu salaf karena meninggalnya tahun 241. Datanglah seorang perempuan bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, apa hukumnya menjual kain tenun? Kain ini ditenun malam, ketika itu lewat tentara, bawa lampu, bawa terang, pas lagi terang itu dia nenun, pas tentara lewat gelap, pas lewat lagi terang tenun. Apa hukum menjual kain ini? Terus Imam Ahmad bin Hanbal nanya, Imam Ahmad tidak langsung jawab, dia tanya, kamu siapa? Saya adiknya Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi sufi. Itulah dalil bahwa salaf itu bertasawuf, karena Bishri Al-Hafi sufi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inilah warak yang tingkat tinggi, karena orang hanya menjaga dari yang haram. Kalau sekedar lampu, apalah bahayanya. Tapi dia takut itu menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian imam paling tua di antara 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, pernah berdiri tegak kena panas. Lalu kemudian ditanya, Imam Hanafi kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu itu? Kata Imam Hanafi, orang yang punya pokok kayu itu minjam duit ke saya. Saya takut kalau saya berdiri di bawah pokok kayu itu, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi sampai sehalus itu warak mereka, zuhud mereka. Jadi itulah yang dikumpulkan oleh para ulama, diantaranya dalam Al-Luma' At-Tusi, kemudian dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian barulah mengkristal susunan yang paling indah kalau dalam mustalah hadis Muqaddimah Ibn Salah, Ramah Hurmuzi sebelum itu, baru cantiknya itu pada Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali 505. Jadi kalau orang mengatakan mana salaf itu bertasawuf, ya kumpulkanlah. Nah, ini juga bagi penggemar tasawuf, dia dapat bahan banyak dari dialog kita hari ini. Bisa kumpulkan salaf bertasawuf, dalil-dalilnya, bagaimana mereka wara, zuhud, bagaimana mereka takut kepada Allah dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau amat sangat wara. Jadi sifat-sifat tasawuf itu ada pada diri mereka, walaupun mereka tidak menyebut dirinya sufi. Kebalikan dari yang sekarang, mengaku sufi tapi sesungguhnya sifat tasawuf jauh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sifat-sifat tasawuf itu. Amin, ya Rabb. Dan kita dijaga Allah SWT. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Prof. Buas. Ya, berbeda, ada kalam beliau tadi, berbeda pada dengan hari ini banyak orang yang mengaku sufi tetapi amalnya jauh dari kesufian itu. Cuma ada yang Ustadz Mawardi dulu mendefinisikan sufi ini, Ustadz, mungkin yang Ustadz sebut tadi adalah sufi yang suka piti. Ada lagi Ustadz Mawardi dulu juga suka film katanya. Nah, jadi yang orang-orang yang Ustadz sebut tadi mungkin sufi yang ke arah situ barangkali. Dakhil. Baik, terakhir kami arahkan pertanyaannya sebelum nanti closing statement dari Kiai Idrus. Ya, ini ke Buya Ar-Razi Hashim. Saya tertarik menanyakan ini Buya, bahwa kawan-kawan kita, asatis-asatis yang mungkin berbeda cara pandangnya dengan kita, itu menilai tasawuf dengan penilaian yang negatif. Padahal hasil sependek pembacaan kami, itu imam mereka, yaitu Imam Syekh Ibnu Taimiyah, itu bahkan di dalam Al-Bidayah dikatakan, saya melihat di sini, at-tabarruk bisyurbi ma'i ghuslih. Jadi bahkan Imam Ibnu Katsir mencatat ketika beliau meninggal, itu air
pemandiannya itu diminum oleh murid-muridnya. Nah, bahkan hudurun nisa war rijal, dan bahkan Imam Ibnu Taimiyah ini dikuburkan di Damaskus itu di makbarah Sufi ya. Nah, ini seperti apa ini Buya sebenarnya? Jadi pengikutnya anti Sufi, tetapi kita lihat Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim itu bahkan punya karya-karya tentang kesufian, tentang ihsan. Silakan Buya. Baik, bismillah. Ini karena ngomong Ibnu Taimiyah saya harus ta'awuz dulu ya. Alhamdulillah. Biar nggak ngomongnya campur dengan emosi. Baik. Syekh Ibnu Taimiyah awalnya adalah asyadun nas ya, i'tidaan ala as-sufi wa sufiyah. Adalah orang yang paling keras menyerang tasawuf, tapi niat dia baik. Dia punya definisi tasawuf itu sendiri. Bagi dia sufi itu seperti yang dikatakan Imam Junaid tadi, muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tapi itu persepsi dia. Maka dia seranglah Al-Bakri, dia seranglah Ibn Arabi, hatta Ghazali nggak selamat dari dia, hatta Al-Kushairi itu pun dihantam. Yang paling lucu yang dari kalangan Hanabilah yang menulis kitab Manazilus Sairin, Al-Imam Al-Harawi, yang gelarnya juga Syekhul Islam, itu juga dikritisi oleh dia. Jadi Ibnu Taimiyah ini memang jiwa-jiwanya kalau sama orang Asy'ariyah sekarang ya ini jiwa rudutnya tinggi ya, sehingga kalamnya betul-betul sangat fasih. Kata Az-Zahabi, jika dia yarud ala syai' ka'anna kulla kitabin baina ainaihi, seakan semua kitab yang dia serang itu sudah hafal semua, cerdas, secara ibarah ya. Jadi dia cerdas secara memorize, bukan cerdas secara analyze. Ya. Ibn Taimiyah tahun 709 itu pernah berdialog dengan Al-Imam Arif Billah bin Athaillah Sekandari. Kita pernah bahas itu kemarin ya. Di situ terjadi dialog. Sebenarnya Ibn Athaillah sedang yunsih ya, memberikan nasihat yang tulus kepadanya. Tapi dipahami oleh Zahabi, Ibnu Katsir sebagai syadidan ala Syekhul Islam, orang yang keras kepada Syekhul Islam. Emang begitu. Jadi dari dulu antum kalau mau menjawab tuduhan salafi dianggap kita memfitnah. Kalau kita mengkritisi mereka itu dianggap apa? Nyebarin syubhat ya. Menjadi syubhat yang menyambar-nyambar. Syekh Ibn Taimiyah ini diabadikan sanad thariqatnya oleh Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani dalam beberapa makalah sanad ya. Oh, jadi beliau ini punya sanad thariqah. Dan itu ke Sidi Abdul Qadir Jilani. Jarak beliau dengan Al-Imam bukan Tijani, Abdul Qadir Jilani. Abdul Jilani itu cuma 2 orang. Beliau berguru kepada, seingat saya namanya Abu Muhammad, kemudian dari Ibn Qudamah langsung daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Ibn Qudamah itu datang dengan Ibnul Jauzi ke Baghdad 40 hari sebelum wafat Syekh Abdul Qadir Jilani. Hari ke-40 dia wafat, suluk mereka selesai. 40 hari mereka 40 suluk. Maka Imam Ibnul Jauzi mengerti isi Ihya. Ibnu Qudamah pun kemudian menulis tentang abab tazkiyatun nufus dalam beberapa risalahnya ya. Ibn Taimiyah nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dalam Majmu' Fatawa ada 2 jilid beliau menyebut Syekh Abdul Qadir dengan Sidi Syekh. Terjemahannya apa? Tuan guru. Dan itu istilah tasawuf ya, Sidi Tuan Syekh. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan Abuya. Sidi. Ada tambahan belakangnya, Qaddasallahu sirrah. Dan yang paling ajib dalam Madarijus Salikin yang 1 jilid tebal itu, Ibnu Qayyim yang menulis memori dia dengan Ibnu Taimiyah dalam syarah-syarahnya. Begitu juga Al-Wabilus Sayyib, dia menyebut Ibnu Taimiyah dengan Qaddasallahu sirrah. Berarti dia sudah mentakdis gurunya sebagai seorang wali. Karena Qaddasallahu sirrah itu cuma wali. Mursyidnya belum boleh. Kalau belum wali ya. Kalau antum wali murid. Jadi Ibnu Taimiyah fi awakhir umri kana yamil ila tasawuf bal yadfa anhu. Jadi beliau di akhir hayatnya memang sudah cenderung bertasawuf karena sudah tidak boleh lagi nulis, tidak boleh lagi berfatwa, dan beliau yakhtimul Quran fi shalah. Jadi khatam Qurannya dalam salat.
ada subuh zikir nggak berhenti dan itu cuma amalan sufi. Jadi akhir ayatnya beliau asli bertasawuf. Jadi intinya Ibnu Taimiyah tidak anti tasawuf, dia cuma ingin membersihkan tasawuf versi dia. Lalu mengapa murid-muridnya sampai hari ini pengikut metodologi beliau itu anti dan sangat keras itu Bu ya? Kira-kira apa itu latar belakangnya kira-kira? Li'annahum ma indahum isnad ya. Karena mereka nggak punya sanad. Kalau orang nggak punya sanad fikrah, sanad ijazah, sanad tarbiyah. Mereka nggak punya sanad tarbiyah. Sanad ijazah aja nggak punya kan? Sanad tarbiyah ini paling mahal. Mereka nggak punya sanad tarbiyah sehingga tidak ada yang ngerekam thariqatnya Ibnu Taimiyah. Ketika dikabarkan oleh para masyayikh Ibnu Qayyim nulis Madarijus Salikin, itu Muhammad Hisan itu mentahzir kitab Ar-Ruh. Jangan dibaca kitabnya. Al-Adawi meragukan karya Madarijus Salikin. Usah baca kitabnya. Jadi mereka sendiri kurang ajar sama imamnya. Apalagi sama kita. Apalagi sama orang-orang di samping saya. Jadi ini terakhir ya. Kita itu walaupun mau menjawab mereka, tapi niatnya memperkuat diri kita. Kita la nashtaghil bimasailihim bi ikhtilafihim. Kita nggak usah repot dengan mereka. Kita perkuat saja aswaja yang kita punya. Masalah mereka mau jidal ya sudah, biarin aja. Nanti kalau jidal kita serahkan kepada Syekh itu. Baik. Baik, terima kasih Buya Razi Hashim ya, dengan segala informasi berharga yang beliau sampaikan kepada kita tentang sisi lain dari Al-Imam atau Syekh Ibnu Taimiyah. Kita masih menyebutnya imam, kita masih menyebutnya syekh, sebagaimana disampaikan oleh Buya tadi. Murid-murid beliau sudah menganggap beliau pula menjadi seorang wali dengan ungkapan qaddasallahu sirrah. Artinya ujung-ujungnya kita yang ingin mencintai tasawuf ini adalah kebeningan kalbu. Maka kita tidak punya rasa benci kepada siapapun. Artinya ketika ada yang menuduh kita, tentu kita berhak untuk memberikan hak jawab. Itu aja barangkali ya. Prof. Was. Nah, terakhir kita minta closing statement dari Kiai Idrus Ramli, karena tadi pertanyaan-pertanyaannya memang yang sifatnya rudud harus diberikan kepada beliau. Dan sudah habis ya tentang rudud itu. Maka untuk closing statement kita berikan dalam waktu barangkali 3 menit kepada Kiai Idrus Ramli hafizahullah taala. Silakan Kiai. Hafizahullah, bukan hafizahullah. Hafizahullah taala. Sengaja tadi disebut itu mau memancing Kiai. Apa komentarnya? Silakan Kiai, tafadhol. Terima kasih ya. Jadi saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dari tadi kita menikmati sajian tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh ini dua tuan guru yang sangat viral sekarang ini. Setelah saya gitu. Ada ujungnya. Tuan Guru luas, kemudian juga di samping saya Buya Dr. Ar-Razi Hashim, dan beliau semuanya doktor. Saya gurunya dokter. Saya dosennya. Saya ini kawannya. Dokter pilih ijazah. Maafkan saja. Bahwa ajaran tasawuf itu adalah ajaran Islam yang murni dan sumbernya dari Al-Quran, hadis, serta pengamalan generasi salaf sejak para sahabat dan generasi berikutnya. Itu ajaran tasawuf. Dan tasawuf ini merupakan satu di antara 3 pilar dalam Islam yang tidak dapat terpisahkan. Kalau di dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, ada iman, ada Islam, ada ihsan.
iman ini, kemudian di dalam agama kita ini diterangkan oleh para ulama dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian Islam, kemudian menjelma menjadi ilmu fikih, dan ihsan menjelma menjadi ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kalau tasawuf ini tidak ada, berarti terdapat kekurangan dalam diri seorang muslim, karena salah satu pilarnya tidak lengkap. Ini masalah tasawuf. Dan tasawuf ini bukan teori, tetapi lebih pada pengamalan. Karenanya para ulama ketika mendefinisikan tasawuf, definisinya beda-beda. Karena yang mereka definisikan itu sesuai dengan ahwal atau apa yang dicapai, yang dirasakan oleh masing-masing. Karena memang tasawuf itu lebih pada pengamalan daripada teori. Karena itu kaum muslimin ya dimanapun berada, ya tidak perlu meragukan terhadap keabsahan ilmu tasawuf. Dan tersebarnya Islam di negara kita adalah karena jerih payah para ulama sufi. Para ulama sufi lah yang menyebarkan Islam di wilayah Nusantara ini, sehingga kita, mayoritas bangsa kita, mungkin 90% bangsa kita muslim, itu semua atas jasa-jasa para ulama sufi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada para ulama sufi. Kalau Al-Fakir sendiri, Al-Fakir ya bukan sufi, bukan sufi dalam arti yang diterangkan dalam ilmu tasawuf. Kalau seperti kita ini mungkin muhibbin, kita ini menjadi penggemar, ya, menjadi penggemar, pecinta kaum sufi, itu sudah bagus sekali. Kalau kita ini menjadi sufi betulan seperti para ulama sufi yang dulu-dulu, mungkin ya bukan makomnya, kita ini hanya makom pencinta sufi. Saya kira seperti itu. Dan saudara-saudara gak perlu ragu-ragu dengan kebenaran tasawuf. Kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf, menuduh-nuduh atau bilang sesat, bilang apa, itu gak perlu didengar. Karena mereka, yang jelas mereka tidak masuk dalam dunia tasawuf dan bukan orang-orang sufi. Saya kira itu dari saya, mungkin mewakili dari 3 narasumber, 2 saya dan 2 kawan ini ya, termasuk mewakili diri sendiri. Terus dilawan. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rekan-rekan sekalian, para asatiz, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, keterangan-keterangan, penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh ketiga pendekar aswaja ini luar biasa. Saya tidak akan menyimpulkan apapun yang mereka sampaikan, tetapi sebagai penutup dari moderator, saya teringat dan diingatkan oleh beberapa kawan tadi. Dulu ada 3 orang Asy'ariyah sezaman. Yang pertama namanya adalah Al-Imam Ibnul Baqillani. Itu gelarnya digelari pada masa itu dengan Bahrun Mawrik, ya. Beliau ini ibarat lautan yang menenggelamkan. Kemudian ada Al-Imam Abu Bakar Ibnu Fawrak, ya. Ini gelar beliau adalah Sallun Mitrak, ya, pedang pemukul besi. Jadi luar biasa hujah-hujah beliau sezaman dengan Imam Ibnul Baqillani. Dan ada lagi disebut oleh Imam Nawawi, beliau ini adalah Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Nah, ini gelar beliau adalah Narun Tuhrik, ya, api pembakar. Nah, sekarang agaknya kita boleh
memberikan gelar kepada ketiga asatiz kita di sini, ya, rekan-rekan yang setuju, ya. Yang pertama kepada Buya Ar-Razi Hashim kita gelari dengan Barqun Lami', ya. Barqun Lami', kilat yang menyilaukan. Kemudian kilat yang menyilaukan, insyaallah dengan ilmu dan ruhani beliau. Kemudian kepada Yai Idrus, karena beliau biasanya garang, ya, untuk merudut segala, ya, mengkonter segala pemahaman-pemahaman yang keliru, kita gelari sebagai Asadun Qami', yaitu singa pemberangus. Karena beliau punya saja'ah, ya. Karena beliau punya saja'ah, yaitu terus punya saja'ah yang mungkin belum diamalkan oleh Prof Uwas dan Buya. Maka cocok kita sebut sebagai Asadun Qami'. Kemudian terakhir kepada Uwas kita berikan gelar Saifun Qati', pedang tajam. Luar biasa, ya, anekdot para alim ulama kita ini yang, ya, sesungguhnya bercanda tetapi ada hikmah-hikmah yang luar biasa dari jawaban-jawaban mereka. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kumpulkan kita dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya dan diberikan nikmatnya pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di surga, kita mendapatkan ridha darinya. Dan tentunya kita yang berkumpul di sini dan siapapun yang melihat video ini mudah-mudahan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ungkapkan, ya, kepada mereka dan kepada yang hadir semuanya bahwa kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita, diskusi kita pada pagi ini yang mengumpulkan 3 pendekar aswaja, yang mudah-mudahan ini memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh yang mendengarkan. Dan banyak maaf dari kami yang membawa acara ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah jaga kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.